4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 355. Siapa aku? Xiao Chang sangat marah ketika dirinya merasa diacuhkan. Dia menyerang penjahat dengan pedangnya. Awalnya penjahat menyepelekan kemampuannya dan melawannya dengan santai. Setelah menyadari kemampuan pedang Xiao Chang begitu hebat, dia mengambil langkah serius untuk menghadapinya. Hebat juga kamu, anak muda. Kupikir kamu masih bocah ingusan. Ternyata kemampuanmu boleh juga. Penjahat memuji tanpa rasa tulus, tetapi ungkapan itu adalah sebuah pengakuan yang jujur. Beberapa kali dia hampir mati tersabet pedang Xiao Chang. Ujianmu tidak akan menyelamatkanmu dari kematian. Aku sangat berterima kasih untuk itu, tetapi tetap saja kamu harus mati. Iya. Xiao Chang mempercepat gerakannya dengan ayunan pedang yang hampir tidak tertebak oleh lawan. Luka menganga menyebarkan aroma darah segar dari tubuh penjahat. Namun, dia tidak menyerah dan terus membalas serangan Xiao Chang. Aku tidak suka dengan kekalahan. Terima ini. Penjahat mengerahkan energi yang besar dari dalam tubuhnya. Energi yang keluar dari tangannya melesat cepat ke arah Xiao Chang. Terlambat sedikit saja maka Xiao Chang akan mati atau paling tidak terluka parah. Beruntung dia melompat dengan cepat hingga membuat serangan energi penjahat hanya menyentuh ujung kakinya. Penjahat kembali menyerangnya dan mengarahkan energinya ke udara tempat dirinya berada saat ini. Serangan itu kembali mengenai tempat kosong. Tiba-tiba dari arah belakang seseorang juga menyerang Xiao Chang. Serangan orang itu menghantam punggungnya hingga membuatnya terpental dan menubruk musuh pertamanya. Mereka jatuh saling bertumpuk lalu Xiao Chang menghantamkan kepalan tangannya kuat-kuat ke kepalanya dengan aliran qi. Penjahat itu meregang nyawa akibat pukulannya, tetapi dia tidak bisa bersenang-senang mengingat pria yang menyerangnya menodongnya dengan pedang. Ujung pedang peris bengis itu menggores lehernya. Dia akan mati dengan sekali tusuk. Xiao Chang tidak bergerak untuk menghindari luka yang lebih serius. Tangan kanan Xiao Chang menyentuh sesuatu yang tidak lain adalah kantong perhiasan hasil rampasan penjahat yang telah mati. Dengan gerakan tak terlihat tangannya melemparkan kantong ke wajah penjahat yang sedang menekannya dengan pedang. Penjahat yang dilempar menyadari sebuah benda melesat ke arahnya. Dengan gerakan cepat dia mengayunkan pedangnya ke arah kantong yang terbang ke arahnya. Kantong perhiasan pecah dan membuat isinya berhamburan di tanah. Mata penjahat membelalak melihat harta benda yang dikumpulkan temannya berserakan di tanah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Xiao Chang. Pemuda ini berguling ke samping dan meraih pedangnya. Tangan yang memegang pedang diinjak dengan kuat oleh penjahat. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membunuh Xiao Chang lagi. Dia mengayunkan pedangnya lalu mengarahkan ujung pedangnya ke arah dadanya. Pedang penjahat melesat dengan cepat ke arah jantung Xiao Chang. Dengan aliran qi penjahat menusuknya dengan kuat. Mati kau, bocah! Seru penjahat dengan senyum kemenangan. Pedang penjahat menghantam sesuatu yang keras dan membuat penjahat terpental ke belakang. Xiao Chang sendiri terkejut melihat kejadian ini. Kalung peninggalan ayahnya melindunginya dari serangan mematikan yang hampir merenggut nyawanya. Ayah, kalung ini melindungiku. Sebenarnya kalung apa ini? Xiao Chang larut dalam keheranan. Penjahat masih mencoba menguasai dirinya. Dia merasa sebuah kekuatan besar mendorongnya dengan kuat.
Tubuhnya seperti mati rasa akibat serangan tak terlihat dari energi asing yang menghantamnya. Terima ini. Xiao Chang mengayunkan pedangnya ke arah penjahat. Penjahat mencoba membalas dengan menggerakkan tangannya untuk menyambut serangan Xiao Chang. Sayangnya gerakannya melambat seperti ada yang menahannya. Alhasil, pedang Xiao Chang menebas tangan kaku penjahat. Teriakan keras terdengar di tengah keheningan malam. Derita yang lebih menyakitkan dari sebuah kematian. Satu persatu bagian tubuh penjahat terpotong dengan cepat. Xiao Chang meninggalkannya dan membiarkannya mati karena kehabisan darah. Dia lalu melesat pergi mencari anggota penjahat yang lain. Semua penjahat mati di tangannya. Penduduk kota yang semula memandangnya sebelah mata kini mulai memberinya panggung. Mereka tidak menyangka pemuda yatim itu memiliki kemampuan bela diri yang patut diacungi jempol. Semua pujian dan penghargaan tidak berarti apa-apa bagi Xiao Chang. Dia tidak menginginkannya. Terima kasih, Xiao Chang. Kamu adalah penyelamat kami, seru salah seorang penduduk. Ini hanya kebetulan saja. Aku tidak sehebat yang kalian pikirkan. Malam semakin larut. Aku ingin pergi beristirahat. Sampai jumpa. Xiao Chang pergi meninggalkan penduduk yang masih ingin berbicara banyak dengannya. Mereka tidak menyerah dan mengikuti Xiao Chang berjalan di belakangnya. Sebenarnya Xiao Chang mengetahuinya tetapi dia pura-pura tidak melihat. Dia tidak suka dielu-elukan oleh orang banyak. Menurutnya kehebatan tidak perlu ditunjukkan agar tidak memancing kecemburuan. Sesampainya di rumah, Xiao Chang segera masuk dan mengunci pintu rumahnya dari dalam. Bukan bermaksud tidak sopan. Dia benar-benar tidak ingin berbicara hal yang tidak penting dengan semua orang. Kamu sudah kembali, Chang'er. Kakek Xiao Chang sedang duduk di depan sebuah meja yang penuh dengan makanan. Pria tua itu sangat pandai memasak. Wah, kelihatannya ini sangat lezat. Xiao Chang bersiap untuk duduk tetapi kakeknya mencegahnya dengan isyarat tangan. Aku mual melihat darah yang menempel di bajumu. Pergilah menggantinya terlebih dulu. Aku akan menunggumu sampai kamu datang. Xiao Chang meringis menatap tubuhnya sendiri. Tubuhnya memang sangat kotor. Tidak salah jika kakeknya merasa jijik. Baiklah. Aku pergi sebentar. Xiao Chang pergi membersihkan diri dengan cepat lalu kembali ke hadapan kakeknya dengan tubuh yang bersih. Dia mengambil makanan dengan cepat lalu memakannya dengan sangat rakus. Kamu terlihat seperti orang yang terkena busung lapar. Makanlah dengan pelan, Chang'er. Jangan seperti itu. Tidak baik. Xiao Chang menjawabnya dengan anggukan mengingat mulutnya yang penuh dengan makanan. Selama tinggal di hutan dia tidak bisa makan dengan baik. Diam-diam dia telah melatih jurusnya hingga menjadi sehebat sekarang. Keberaniannya patut diberi apresiasi mengingat dia bukan siapa-siapa saat pergi memasuki hutan. Makan malam selesai. Seluruh makanan yang ada di meja telah berpindah ke dalam perut Xiao Chang dan kakeknya. Mereka tidak lantas tidur mengingat perutnya yang masih merasa begah. Mereka mengobrol santai membahas kegiatan keduanya ketika tidak bersama. Xiao Chang dengan perjuangannya dan kakeknya dengan kebunnya. Cerita sederhana yang membuat mereka saling mengisi satu sama lain. Tiba-tiba Xiao Chang teringat sesuatu. Tangannya menyentuh dadanya dan mengeluarkan kalung peninggalan ayahnya. Sebuah liontin giok berbingkai emas berbentuk matahari menggantung di lehernya. Kakek, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kakek Xiao Chang mengangguk.
Mendadak wajahnya berubah menjadi tegang. Liontin ini menyelamatkanku malam ini. Sebenarnya seperti apa ayahku dan dari mana dia berasal? Xiao Chang menatap kakeknya sejurus. Kakek Xiao Chang menghela nafas dalam. Wajahnya menampakkan ekspresi yang serius. Sebelum mulai berbicara dia mengambil cangkirnya lalu menenggak habis isi di dalamnya. Ayahmu seorang yatim piatu. Saat aku menemukannya dia masih bayi. Sedangkan ibumu adalah putri kandungku. Aku tidak tahu dari klan mana ayahmu berasal. Kalung itu satu-satunya petunjuk yang bisa digunakan untuk menelusuri identitasnya. Xiao Chang menatap wajah kakeknya tidak percaya. Dia merasa masih ada yang disembunyikan oleh kakeknya. Aku akan melakukan perjalanan besok untuk mencari keluarga ayahku. Pernyataan Xiao Chang membuat kakeknya merasa bingung. Dia tahu jika cucunya itu memiliki sifat yang keras. Xiao Chang tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Sebenarnya, kakek Xiao Chang terjeda. Xiao Chang menatap kakeknya dalam. Hatinya bersorak. Ayo katakan, Kek. Akhirnya kakek terpancing juga. Ayahmu dulu pernah mencari tahu tentang asal-usulnya. Kakek Xiao Chang kembali berhenti. Xiao Chang semakin tidak sabar untuk mendengar kelanjutan ceritanya. Saat ayahmu lulus dari akademi, kira-kira dia berusia 18 tahun. Dia meminta izin padaku untuk pergi mencari tahu tentang keluarganya. Kurang lebih dia pergi selama 5 tahun. Apakah ayah menemukan keluarganya? Tanya Xiao Chan. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Kakek Xiao Chang mengangguk. Mata Xiao Chang membelalak menatap kakeknya. Rasa penasarannya semakin bertambah mengingat kakeknya hanya bercerita sepotong demi sepotong. Kakek Xiao Chang mengambil sesuatu dari balik lengan bajunya. Sebuah gulungan kecil berhias benang emas berada di tangannya. Apa ini, Kek? Tanya Xiao Chang saat menerima benda itu. Kakek Xiao Chang tidak mengatakan apa-apa. Dia memberinya isyarat untuk membukanya. Xiao Chang membukanya dengan hati-hati. Gulungan itu adalah sebuah kain yang mirip seperti sebuah sapu tangan. Di tengah-tengah kain terdapat sebuah tulisan. Gu Tianan. Jantung Xiao Chang seperti genderang perang yang ditabuh dengan cepat. Secara tidak langsung dirinya adalah keturunan klan Gu yang terpisah dari keluarga besarnya. Kakeknya kembali bercerita bahwa selama hidupnya dia diam-diam membantu Kaisar Gu tanpa membuka identitasnya. Kakek Xiao Chang tidak tahu mengapa bayi Tianan bisa berada di tepi hutan saat ditemukannya. Tubuh Xiao Chang menjadi lemas. Berita yang diterimanya ini membuatnya tidak berdaya. Dirinya senang saat mengetahui kenyataan bahwa dirinya adalah keturunan klan Gu. Namun, dirinya merasa sedih karena keluarganya telah habis dibantai oleh Kaisar Ning dan hanya tersisa Fang Yin dan Tian Feng saja. Malam semakin larut. Kakek Xiao Chang meminta cucunya untuk beristirahat. Keadaan Xiao Chang seperti orang yang linglung. Dengan telaten dia membawanya ke kamar untuk beristirahat. Maafkan kakek. Seharusnya aku tidak perlu menceritakan semua padamu dan tetap merahasiakannya. Namun, semuanya telah terlanjur. Semoga kamu segera mengatasi keadaan ini. Kakek Xiao Chang meninggalkannya setelah melihat cucunya terlihat lebih tenang. Di luar kamar Xiao Chang, kakek tua itu menangis. Dia merasa takut kehilangan Xiao Chang seperti dia telah kehilangan kedua anaknya. Changer, bangunlah.
Kakek memasak sup kesukaanmu. Panggil kakek Xiao Chang. Lelaki tua itu menggeleng. Xiao Chang selalu bangun siang jika tidak dibangunkan olehnya. Kebiasaan ini tidak membuatnya merasa keberatan karena dia sangat menyayanginya. Tubuh renta kakek Xiao Chang berjalan lambat menghampiri kamar Xiao Chang. Tangannya mengulur ke depan lalu mendorong pintu kamar dengan perlahan. Tidak ingin membuat cucunya terkejut, kakek Xiao Chang membukanya dengan hati-hati. "Chang ucapannya terhenti saat melihat kamar itu telah kosong. Xiao Chang tidak tinggal lagi di sana. Hatinya serasa remuk merasa kehilangan cucu satu-satunya pergi tanpa sepengetahuannya. Aku tahu kamu tidak ingin menatap wajah sedihku, tapi seharusnya kamu membiarkanmu menatap punggungmu." Tangan kakek Xiao Chang meraih selimut Xiao Chang dan mendekapnya. Aroma tubuh Xiao Chang masih sangat jelas. Dia menghirupnya dalam-dalam dan merasakan kehadiran cucunya yang telah pergi. Ranjang bekas tidurnya pun masih terasa hangat menandakan jika Xiao Chang belum pergi jauh dari sana. Kesedihannya tidak akan membawa Xiao Chang kembali. Hal yang bisa dilakukannya saat ini adalah bertahan untuk hidup dan menanti cucunya itu kembali padanya. Di tempat yang berbeda, Xiao Chang pergi dengan cepat dengan cara melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Dirinya tetap akan pergi untuk menemui Gu Fangyin dan melihat dua orang anggota klan Gu yang tersisa. Hanya mereka dan kakeknya saja yang dia miliki saat ini. Kedatangannya bukan untuk mengharapkan kekuasaan atau kemuliaan. Niatnya jauh dari itu. Xiao Chang datang hanya untuk melihat tempat tinggal nenek moyangnya di masa lalu. "Kakek, maafkan aku." Xiao Chang menoleh ke belakang lalu kembali bergerak. "Aku tidak sabar ingin sampai di Kekaisaran Benua Timur. Putri Gu pasti tidak akan mengenaliku. Aku akan menyamar menjadi orang yang ingin melamar kerja sebagai seorang pelayan agar aku bisa masuk ke dalam istana." Xiao Chang berbisik pada dirinya sendiri. Hari masih sangat pagi. Saat dia pergi meninggalkan kota Qiong, belum ada penduduk yang pergi keluar rumah. Tidak ada yang tahu akan kepergiannya. Kini Xiao Chang telah mencapai perbatasan kota. Tidak ingin mengambil banyak resiko, Xiao Chang memilih pergi melalui jalur perdagangan. Dengan mengikuti rute para pedagang maka dia tidak akan tersesat dan bisa mencapai ibu kota dengan selamat. Butuh waktu sekitar 2 hari dengan berjalan kaki untuk sampai di ibu kota Kekaisaran Benua Timur. Waktu itu dihitung dengan jeda istirahat di malam hari. Dia bisa sampai lebih cepat jika dia berjalan tanpa istirahat, tetapi rasanya mustahil. Keluar dari kota Qiong, Xiao Chang memasuki wilayah perbukitan Batu Mulia. Banyak sekali lubang galian yang dibuat oleh para penambang yang tersebar di kanan kiri jalan. Jika tidak berhati-hati maka seseorang bisa tergelincir dan jatuh ke jurang. Setelah melewati wilayah perbukitan dan pinggiran hutan, dia akan menemukan sebuah desa. Di sana dia bisa beristirahat sejenak untuk mengisi perutnya dan membeli sejumlah perbekalan. Penduduk desa tidak ada yang mengenalnya. Mereka biasa bertemu dengan para pendatang dan pedagang yang melintas sehingga mereka tidak banyak bertanya. Setelah peperangan berakhir, roda ekonomi belum berjalan dengan normal. Para penduduk merasa was-was untuk beraktivitas seperti sedia kala. Mereka masih berbenah dan menunggu aturan baru dari pemimpin baru.
Pedagang yang biasanya ramai berjualan di sepanjang jalan, kini hanya segelintir saja. Hanya ada 2 orang yang berjualan makanan di sebuah kedai membuatnya sedikit kewalahan melayani pembeli yang datang. Xiao Chang mengantri. Perbincangan orang-orang di sekelilingnya begitu menarik perhatiannya. Dari mereka Xiao Chang mendengar beberapa informasi penting tentang bagaimana keadaan Istana Kekaisaran Benua Timur saat ini. Setidaknya dirinya memiliki gambaran meskipun tidak sepenuhnya berita itu benar. Sebagai keluarga yang hidup sederhana, Xiao Chang tidak memiliki banyak uang. Dia hanya memiliki sekantong koin perak yang dia kumpulkan cukup lama dari hasil menjual sayuran dan kayu bakar. Untuk itu dia memilih makanan yang paling murah dan memakannya seorang diri di sudut kedai. Bersama kakeknya dirinya bisa makan enak karena kakeknya memelihara beberapa unggas dan menanam sayur di kebun miliknya. Mereka tidak harus membeli semua yang dibutuhkan. Xiao Chang dan kakeknya menjual kelebihan sayuran dan hasil peternakan untuk membeli sesuatu yang tidak mereka miliki. Hidup tanpa orang tua sejak kecil membuatnya mengerti bagaimana caranya berhemat. Dirinya bukan seorang anak manja yang hanya menggantungkan hidup kepada kakeknya. Seringkali dia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan jamur kering untuk dijual. Apa yang kamu lakukan di situ, anak muda? Kemarilah, duduklah bersama kami. Panggil seorang pria yang sedang makan siang bersama keluarganya. Tidak, terima kasih, Tuan. Makananku sudah hampir habis. Xiao Chang menolaknya secara halus. Pria itu mengangguk. Dia tidak bisa memaksa Xiao Chang yang duduk menyedihkan di pojok kedai. Anak gadisnya kira-kira berumur 10 tahun lebih muda dari Xiao Chang yang saat ini berusia 19 tahun. Dia berjalan mendekati Xiao Chang dan menambahkan beberapa makanan ke mangkuk Xiao Chang. Hei, apa yang kau lakukan? Xiao Chang menatap kedua orang tua gadis itu dengan perasaan tidak enak. Orang tua gadis itu memiliki wajah yang teduh. Belas kasih tergambar jelas di mata mereka. Sepertinya anak gadis itu memiliki sifat baik yang menurun dari mereka. Tidak apa-apa. Jangan membuat Jialin menangis. Hatinya sangat lembut, ucap Ibu Jialin. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih Jia. Xiao Chang mengingat-ingat. Ibu Jialin berkata dengan sangat lembut sehingga membuat ucapannya kurang begitu jelas. Jialin. Namaku Jialin. Kakak siapa? Namaku Xiao Chang. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi, kakak. Jialin melirik liontin Xiao Chang yang sedikit menyembul. Xiao Chang mengangguk. Mereka kembali menikmati makanannya. Xiao Chang selesai lebih dulu karena dia tidak ingin berlama-lama singgah. Perjalanannya masih sangat jauh. Xiao Chang berpamitan kepada keluarga itu lalu pergi dari kedai dengan langkah yang ringan. Tenaganya terisi kembali dan memungkinkannya bergerak dengan lincah. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Xiao Chang sampai di ibu kota Kekaisaran Benua Timur. Matanya disuguhkan dengan pemandangan yang berbeda dari seluruh kota yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Hari sudah hampir gelap. Tidak mungkin Xiao Chang pergi ke istana malam ini. Keesokan harinya dia baru akan pergi ke sana. Xiao Chang berkeliling untuk mencari penginapan. Keadaan di ibu kota sudah kembali normal. Para penduduknya sudah melakukan aktivitasnya seperti biasanya.
Banyak sekali penjual makanan yang berjajar rapi di sepanjang jalan. Mereka menjual berbagai makanan dengan berbagai jenis. Aromanya menyebar ke seluruh sudut kota membuat orang berlomba-lomba untuk menemukan makanan yang disukainya. Xiao Chang meraba isi kantong koinnya. Masih ada cukup banyak isinya tetapi dia tidak ingin terlalu boros. Dia belum tahu hari-harinya yang akan dijalaninya setelah ini. Kamu ingin membeli apa, nak? Tanya penjual makanan tempat di mana Xiao Chang berdiri. Xiao Chang yang sedang melamun terlihat gelagapan saat mendapat pertanyaan sang pedagang. Dia kemudian menunjuk sebuah kue dan satu tusuk makanan. Pedagang itu menyebutkan jumlah yang harus dibayar olehnya. Menurutnya ini terlalu mahal tetapi dia terlanjur membeli. Mau tidak mau Xiao Chang pun membayarnya. Harga makanan di ibu kota sangat mahal. Koin yang aku miliki hanya cukup untuk makan beberapa hari saja. Aku harus memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang jika istana tidak sedang mencari pelayan baru. Xiao Chang memandangi makanan yang ada di tangannya. Rasa takut menghinggapi hatinya. Ketakutan membayang di mana dirinya akan hidup terlunta-lunta di tempat yang tidak dikenalnya. Untuk berhemat, Xiao Chang mengurungkan niatnya untuk menginap di penginapan. Dia memilih tidur di alam terbuka demi bisa bertahan hidup lebih lama. Tubuhnya terasa sangat lelah. Xiao Chang duduk bersandar pada sebuah pohon yang tumbuh di pinggir jalan. Tempat itu terlihat sepi dan sedikit jauh dari pemukiman penduduk. Dia tidak tahu jika di belakang tempat peristirahatannya adalah istana kekaisaran benua timur. Tidak banyak pengawal yang berjaga dan berpatroli di istana mengingat pembenahan belum selesai dilakukan. Sebagian besar pasukan pendukung Fang Yin telah kembali ke negara mereka masing-masing. Hanya tinggal pasukan dari suku Es dan Bukit Giok Hitam saja yang tinggal di sana. Yuruo dan Selir Si baru saja kembali dari kios obat. Mereka mencari bahan ramuan yang diminta oleh Fang Yin. Keduanya berjalan melewati pohon yang menjadi tempat peristirahatan Xiao Chang. Orang yang pertama kali melihatnya adalah Yuruo. Selir Si baru menyadari keberadaan Xiao Chang setelahnya. Siapa dia? Ibu. Kasihan sekali. Ucap Selir Si merasa iba. Aku tidak tahu. Mungkin dia adalah orang yang terusir atau mungkin tidak memiliki keluarga lagi setelah keluarganya pergi menjadi korban peperangan. Selir Si berjalan mendekati Xiao Chang. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Dia tidak bisa melihat penderitaan orang lain di depan matanya. Anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Selir Si. Xiao Chang yang belum begitu pulas dengan tidurnya segera membuka matanya yang sangat mengantuk dan memastikan suara yang baru saja didengarnya bukan ilusi atau mimpi. Samar-samar dia melihat bayangan dua orang wanita di hadapannya. Xiao Chang menegakkan tubuhnya lalu mengucek matanya dengan kedua tangannya. Yuruo dan Selir Si sangat terkejut saat melihat pemuda itu memiliki garis wajah yang mirip dengan Gu Tianfeng. Sedikit mirip juga dengan Kaisar Gu. Selir Si memegangi dadanya yang tiba-tiba berdegup tak menentu. Kakinya seperti tidak menapak di tanah. Barang yang dibawanya hampir jatuh jika Yuruo tidak segera menangkapnya. Hal yang sama juga dirasakan oleh Yuruo. Namun, dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Ibu, aku merasa sangat akrab dengan wajah ini, ucap Selir Si lirik. Aku juga. Sejenak suasana menjadi hening.
Ketiganya berusaha untuk menguasai keadaan masing-masing. Mereka sama-sama terkejut dengan pertemuan ini dengan alasan yang berbeda. Xiao Chang merasa takut jika kehadirannya di sana adalah sebuah kesalahan yang membawa nasib buruk untuknya. Maaf, Nyonya. Aku tidak bermaksud mengacau di tempat ini. Sekali lagi aku minta maaf. Xiao Chang menyatukan kedua tangannya lalu bersiap untuk berlutut. Hentikan. Apa yang akan kamu lakukan? Selir Si mencegah Xiao Chang yang ingin berlutut. Selir Si menatap ibunya. Dia merasa ragu untuk bertanya. Yuruo meyakinkan Selir Si dengan anggukan. Setelah terdiam sejenak, Selir Si akhirnya mulai berpikir untuk bertanya pada Xiao Chang. Aku merasa tidak asing dengan wajahmu. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Selir Si membuka percakapan. Dia mencoba menghadirkan suasana yang akrab di antara mereka. Tidak, Nyonya. Saya berasal dari kota Qiong, sebuah ibu kota negara bagian dari kekaisaran ini. Jelas Xiao Chang. Selir Si mengangguk. Kota itu tidak asing di telinga meskipun dia belum pernah mengunjunginya. Aku rasa kota itu cukup jauh dari sini. Tentu kamu datang membawa tujuan. Apakah kamu sedang mencari keluargamu? Tanya Selir Si. Dek. Jantung Xiao Chang berdetak sangat kencang saat mendengar pertanyaan Selir Si. Pertanyaan itu seperti sebuah tebakan seorang peramal yang mengetahui isi hati seseorang. Kedatangannya ke ibu kota memang untuk tujuan seperti yang disebutkannya, tetapi Xiao Chang tidak ingin mengatakannya sekarang. Aku dengar putriku memperoleh kemenangan. Aku sangat senang dan ingin mengabdikan diri. Sudah sejak lama aku menantikan hari ini. Xiao Chang mengatakan tujuannya yang lain. Kebetulan macam apa ini? Apakah anak muda ini memang memiliki hubungan yang dekat dengan klan Gu? Aku tidak memiliki pengetahuan untuk ini, tetapi aku melihat kejujuran di matanya. Selir Si menatap Xiao Chang dengan tatapan menyelidik. Aku tidak memiliki wewenang untuk mempekerjakanmu, tetapi kurasa Yiner akan menyukaimu. Ikutlah denganku. Seru Selir Si. Wajah Xiao Chang berbinar senang. Ucapan Selir Si terasa seperti seteguk air di tengah dahaga hatinya. Kesempatan ini tidak ingin disia-siakan olehnya. Terima kasih, Nyonya. Xiao Chang memberi hormat pada Selir Si. Sejak tadi dia terus memanggil Selir Si dengan panggilan Nyonya karena dia terlalu lugu dan tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka bertiga berjalan memasuki istana. Xiao Chang berjalan di belakang Selir Si dan Yuruo. Meskipun sudah larut malam, istana masih cukup ramai. Para penghuninya masih terjaga dengan berbagai aktivitas. Banyak hal yang harus dibenahi setelah peperangan terjadi. Peralihan kekuasaan juga menggeser selera pemilik barunya. Putriku pasti sudah tidur malam ini. Aku akan memanggilmu besok dan memintanya memberimu pekerjaan yang pantas, ucap Selir Si ketika mereka sudah sampai di dalam istana. Selir Si kemudian memanggil seorang pelayan untuk memberikan tempat peristirahatan dan juga makan malam untuk Xiao Chang. Pelayan itu memanggil Selir Si dengan panggilan yang mulia. Di saat inilah dia baru mengetahui bahwa sejak tadi dia sedang berhadapan dengan Selir Si, ibu dari Putri Gu. Xiao Chang menjatuhkan dirinya dan berlutut. Apa yang telah dilakukannya tidak sopan. Sebelum terlambat dia harus secepatnya meminta maaf. Ampun, Yang Mulia. Xiao Chang tidak bermaksud untuk bersikap tidak sopan.
Saya benar-benar tidak tahu jika Anda adalah Yang Mulia Selirsi. Bangunlah. Jangan seperti ini. Aku sekarang hanya seorang biasa. Jangan merendahkan dirimu. Bangunlah. Xiao Chang bangun dari berlutut dengan tangan yang masih memberi hormat. Anda memang seorang yang rendah hati. Semoga panjang umur, Yang Mulia. Selirsi mengangguk lalu berbalik meninggalkan tempat itu dengan hati yang berkecamuk. Yuruo mengikutinya dan berjalan tanpa menoleh lagi pada Xiao Chang yang memandangi kepergian mereka hingga tak terlihat lagi. Jier, aku merasa jika pemuda itu memiliki hubungan yang dekat dengan klan Gu. Secara fisik dia memiliki kemiripan dengan penampilan klan Gu. Dari segi sopan santun dan sikap aku rasa tidak jauh beda dengan etika yang dimiliki oleh klan Gu. Aku rasa juga begitu, Ibu. Tapi entahlah. Kita tidak memiliki bukti untuk ini. Mereka berjalan menuju ke kamar Fang Yin. Pintunya masih terbuka. Di sana terlihat Selir Tang dan Kaisar Si sedang mengunjunginya. Tidak ketinggalan Jian Heng selalu menemaninya setiap waktu. Keduanya semakin tidak terpisahkan. Selamat malam, Yang Mulia Kaisar. Selamat malam Yang Mulia Selir Tang. Sapa Selirsi dan Yuruo menyapa saat mereka tiba di kamar Fang Yin. Selamat malam, Yang Mulia. Mari silakan duduk. Selir Tang menggeser tempatnya untuk memberi ruang pada Selirsi dan ibunya. Selirsi segera menyerahkan bahan pil yang diminta oleh Fang Yin. Keesokan harinya dia bisa meminta si Han Wu atau Gu Tianfeng untuk meramunya. Kekuatan Fang Yin belum pulih sehingga dia belum bisa melakukannya sendiri. Keadaan Selir Tang lebih cepat pulih karena dia memiliki kemampuan yang lebih baik darinya dalam pengendalian jiwa murni. Tubuhnya sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Berbeda dengan Fang Yin yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengembalikan seluruh kemampuannya. Sebenarnya Selirsi ingin mengatakan pertemuannya dengan Xiao Chang pada Fang Yin. Mengingat Selir Tang dan Kaisar Si berada di sana, dia memilih untuk menahan dirinya. Malam telah larut. Selir Tang dan yang lainnya pergi meninggalkan Fang Yin dan ibunya untuk beristirahat. Selirsi mengantarkan mereka hingga ke depan pintu lalu segera menutup dan menguncinya dari dalam. Dia ingin segera menceritakan tentang pertemuannya dengan Xiao Chang. Fang Yin menatap ke arah ibunya dengan tatapan heran. Dia melihat wajah ibunya begitu gelisah sejak tadi. Sikapnya yang buru-buru menutup pintu menambah rasa penasarannya. Ibu, sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Aku melihat sedari tadi ibu gelisah. Apakah ada yang ibu sembunyikan dariku? Tanya Fang Yin saat Selirsi telah duduk di sampingnya. Ibu tidak merahasiakan sesuatu. Hanya saja ibu menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya padamu. Fang Yin menatap Selirsi dengan tatapan yang sulit dimengerti. Dia menunggu penjelasan lebih lanjut dari ibunya. Saat dalam perjalanan pulang ke istana, ibu bertemu dengan seorang pemuda yang sangat mirip dengan Tianfeng. Aku berpikir jika dia juga merupakan anggota klan Gu yang terpisah dari keluarganya. Pemuda itu mengaku jika dia berasal dari kota Qiong. Berita yang dibawa oleh Selirsi membuat Fang Yin ternganga. Mungkin saja pendapat ibunya itu benar. Segera dia menyahut dan berharap semuanya belum terlambat. Aku harus meminta pengawal untuk menjemputnya. Fang Yin beranjak dari duduknya. Selirsi memegang tangan Fang Yin untuk mencegahnya.
Aku sudah membawanya masuk ke istana. Tenanglah. Besok aku akan membawanya kemari. Dia sedang mencari pekerjaan. Fang Yin mengangguk. Malam itu Fang Yin tidak bisa tidur dengan nyenyak dan terus memikirkan tentang ucapan ibunya. Hatinya gelisah memikirkan misteri tentang siapa pemuda yang dibawa oleh ibunya. Pagi hari. Selir Si sudah tidak ada di tempat tidurnya ketika Fang Yin terbangun. Beberapa orang dayang datang membantunya untuk mandi dan bersiap. Berbeda dengan hari-hari biasa, Fang Yin ingin cepat-cepat selesai hari ini. Makanan sudah tertata di meja ketika dia kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian ibunya datang dengan keadaan yang sudah rapi. Mereka berdua menikmati sarapannya sebelum melakukan aktivitas lainnya. "Ibu," panggil Fang Yin. Tubuhku rasanya pegal sekali beberapa hari tinggal di kamar tanpa melakukan apapun. Sungguh ini bukan diriku. Habiskan makananmu dan jangan banyak bicara, Yiner. Sebentar lagi akan ada beberapa orang tamu yang datang. Kamu harus menghargai tamu siapapun itu. Mengerti? Ucapan bijak Selir Si membuat Fang Yin mengerti. Keduanya kembali memakan makanannya hingga habis. Seseorang tengah berdiri di depan pintu kamar Fang Yin menunggu perintah untuk dipersilakan masuk. Selir Si membuka pintu kamar Fang Yin dan terkejut ketika melihat seorang pelayan berdiri tepat di hadapannya. Pelayan itu tentu juga tidak tahu jika akan ada seseorang yang membuka pintu karena tidak mendengar suara langkah kaki. Pelayan segera mundur dengan membungkuk memberi hormat. Di belakangnya terlihat seseorang yang tidak asing bagi Selir Si, Xiao Chang. Tadi pagi dia memang meminta pelayan untuk mengantarkan Xiao Chang ke istana Fang Yin. Namun, kedatangan mereka tidak diketahui karena pelayan tidak mengeluarkan suara. "Kalian mengejutkanku saja. Lain kali bicaralah. Jangan diam saja. Tidak perlu takut untuk memberitahukan kedatangan kalian." "Baik, Yang Mulia." Xiao Chang dan pelayan berjalan mengikuti Selir Si masuk ke kamar Fang Yin. Melihat pelayan itu ikut masuk, Selir Si menghela nafas untuk menghirup hawa kesabaran. Sungguh pelayan baru memang belum mengerti apa-apa tentang pekerjaan. "Kamu tetap di sini." Selir Si menunjuk Xiao Chang lalu menunjuk pelayan dan berkata lagi, "Kamu boleh pergi." Meskipun sangat kesal, Selir Si mencoba untuk berbicara lembut pada mereka. Butuh kesabaran tiada batas untuk mengajari pelayan baru dan pengawal baru karena Fang Yin sengaja memilih orang yang belum berpengalaman. Orang baru cenderung lebih setia dan tidak memiliki kecenderungan untuk berkhianat. Fang Yin tersenyum melihat tingkah ibunya yang penyabar. Lalu sesaat kemudian dia menatap pria yang berdiri di hadapannya dan memperlihatkannya dengan seksama. Rasanya memang tidak asing dengan wajahnya. Jarak mereka cukup jauh sehingga Fang Yin merasa belum melihatnya dengan jelas. Dia beranjak lalu berjalan mendekatinya. Semakin dekat, dia bisa melihat wajah Xiao Chang mirip dengan Gu Tianfeng. "Apakah kamu tidak berasal dari daerah sini?" tanya Fang Yin memulai percakapan dengan berdiri. Xiao Chang menyatukan tangannya untuk memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. "Nama saya Xiao Chang." "Benar, Yang Mulia. Saya berasal dari kota Qiong, ibu kota negara bagian dengan nama yang sama." Fang Yin mengangguk. "Aku dengar kamu sedang mencari pekerjaan di sini. Apakah itu benar?" Fang Yin kembali meminta kepastian. "Benar, Yang Mulia."
Fang Yin tidak ingin membuat keputusan dengan cepat. Siapa Xiao Chang masih menjadi misteri. Hanya Gu Tianfeng yang bisa menjawab teka-teki ini mengingat ketua lama dan ketua sekte telah kembali ke Gunung Telaga Emas. Duduklah. Aku akan memikirkan pekerjaan apa yang pantas untukmu. Itu hanya alasan Fang Yin saja. Yang sebenarnya adalah dia ingin menunggu Gu Tianfeng untuk melihat kejelasan status keturunan Xiao Chang. Tidak mungkin dia akan mempekerjakan saudara satu klannya sebagai pelayan atau pengawal. Selir Si duduk di samping Fang Yin menghadap ke arah Xiao Chang. Mereka terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Keadaan ini berlangsung hingga beberapa saat sampai pengawal yang berjaga di depan ruangan memberitahukan kedatangan Gu Tianfeng. Fang Yin dan Selir Si menyambut kedatangannya dan memintanya untuk duduk. Gu Tianfeng duduk di samping Xiao Chang. Sebelum Fang Yin mengatakan apapun, Gu Tianfeng sudah memiliki firasat. Meskipun matanya buta, mata hatinya sangatlah tajam. Sejak kedatangannya dia terus memperhatikan Xiao Chang seperti menemukan sesuatu yang menarik. "Iner, apakah kamu mengenal anak muda ini?" tanya Gu Tianfeng memutar tubuhnya menatap Fang Yin. "Aku baru saja bertemu dengannya hari ini. Dia berasal dari kota Qiong di negara bagian Qiong. Aku merasa jika dia memiliki wajah yang mirip dengan paman tetapi aku tidak berani berspekulasi tanpa bukti," jelas Fang Yin. Gu Tianfeng kembali menatap Xiao Chang. Rasa penasarannya membuatnya ingin membaca garis keturunan Xiao Chang melalui hawa tubuh dan bau darahnya. "Paman, apakah paman tidak mengenali hawa tubuhnya seperti saat pertama kali kita bertemu dulu?" Fang Yin mendesak Tianfeng untuk segera menyelidiki tentang garis keturunan Xiao Chang. Sifat Fang Yin memang tidak memiliki kesabaran. Dia ingin semuanya berjalan sesuai keinginannya selama itu tidak mengganggu orang lain. "Tunggu sebentar, Yiner. Meskipun aku merasakannya, aku tetap harus meminta izin padanya. Tidak semua orang bersedia dibuka masa lalunya seperti yang terjadi padamu dulu. Kamu menolak waktu aku akan menyentuh bahumu, bukan?" Jawaban Tianfeng membuat Fang Yin meringis. Awal pertemuan mereka memang diwarnai dengan hal konyol yang sulit untuk dilupakan. Paman masih mengingatnya rupanya. Waktu sudah berlalu sangat lama. Paman masih terus mengenangnya. Mana mungkin aku lupa pada keponakanku yang pemberani dan sedikit bodoh ini. Ucapan Tianfeng membuat Fang Yin melotot. Mulutnya bersiap untuk membalas ucapan pamannya tetapi Tianfeng kembali bicara. "Tapi itu dulu. Sudahlah aku ingin bertanya pada anak muda ini. Siapa namamu?" Tianfeng tidak ingin berdebat dengan Fang Yin yang tidak akan ada habisnya. Wajah Xiao Chang sedikit panik tetapi dia berusaha untuk tenang. Dia tidak menyangka jika keadaannya akan seperti ini. Semua yang terjadi jauh di luar bayangannya. "Nama saya Xiao Chang, Tuan. Saya seorang yatim piatu. Selama ini saya tinggal bersama kakek dari ibu," jelas Xiao Chang. Sebenarnya Tianfeng tidak perlu penjelasan dari Xiao Chang karena dia akan tahu hal yang lebih lengkap dari itu saat dia menyentuh bahunya dan menatap kedalaman jiwanya. "Bolehkah aku melihat lebih dalam hawa tubuh dan darah keturunanmu?" tanya Tianfeng meminta izin. "Silakan, Tuan. Selama itu tidak membuatku mati, aku tidak akan merasa keberatan." Jawaban polos Xiao Chang membuat Tianfeng dan Fang Yin tertawa.
Pemuda itu rupanya memiliki sifat humoris. Tidak akan. Kecuali kamu memiliki masalah dengan jantungmu. Apa kamu sudah siap? Tanya Tian Feng lagi. Siap, Tuan. Setelah ini aku akan tahu asal-usul ayahku yang sebenarnya. Nama yang tertulis di kain dan liontin yang kupakai tidak cukup kuat untuk menjadi bukti jika aku merupakan keturunan klan Gu. Apapun hasilnya, ini adalah sebuah kebenaran yang harus aku terima. Xiao Chang bersiap untuk menerima sebuah kenyataan.